Baiklah, selamat sore Ibu. Perkenalkan saya Fitriani Sinaga dengan nomor pokok mahasiswa 210 pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas awal. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu dimensi pembelajaran. Jadi, dimensi pembelajaran itu merupakan metafora tentang bagaimana otak bekerja selama orang belajar. Dimensi belajar ini terdiri atas 5 tipe berpikir yang bersifat interaktif, yaitu sikap dan persepsi positif terhadap belajar, perolehan dan pengintegrasian pengetahuan, perluasan dan penghalusan pengetahuan, penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan kebiasaan berpikir produktif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pandangan terhadap dimensi pembelajaran. Ada ahli mengatakan, Waras Kamdi, dia mengatakan bahwa dimensi belajar yang amat penting tetapi belum tersentuh secara serius dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah kita adalah kecakapan berpikir produktif. Sebagian besar pendidik belum menyusun secara serius pembelajaran yang didasarkan pada premis proses belajar. Kita belum banyak membangun sistem pembelajaran yang mendukung apa yang kita ketahui tentang proses belajar itu. Paparan ringkas ini adalah sebuah kilat mengembangkan pembelajaran dengan berdasarkan model 5 dimensi belajar. Dan pada kesempatan ini juga selanjutnya saya akan menjelaskan model dimensi belajar. Jadi yang pertama itu modelnya itu 1, mengembangkan sikap dan persepsi positif. Apa sih yang dimaksud dengan ini? Jadi ini adalah mudah untuk dipahami bahwa sikap dan persepsi si belajar sangat mempengaruhi proses belajar. Sikap dapat mempengaruhi belajar secara positif sehingga belajar menjadi mudah. Sebaliknya, sikap juga dapat membuat belajar menjadi sangat sulit. Baiklah, poin yang kedua itu belajar untuk perolehan dan pengintegrasian pengetahuan. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Baiklah, saya akan jelaskan sedikit di sini. Ada seorang ahli psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses interaksi yang tinggi dalam membangun makna secara personal dari informasi yang diperoleh dengan pengetahuan yang sudah ada menjadi pengetahuan baru. Jadi menerima pengetahuan melibatkan proses interaksi antara apa yang sudah diketahui dengan apa yang ingin dipelajari. Dan setelah itu mengintegrasikan informasi tersebut menjadi langkah-langkah sederhana yang mudah digunakan. Baiklah, setelah poin kedua saya juga akan menjelaskan sedikit terakhir yang poin yang ketiga dari model ini, yaitu perluasan dan penghalusan pengetahuan. Baiklah, jadi apa sih yang dimaksud dengan perluasan dan penghalusan pengetahuan? Saya di sini akan menjelaskan sedikit. Pada dimensi ini, aspek-aspek belajar melibatkan pengujian apa yang diketahui agar mencapai tingkat yang lebih dalam dan analisis. Jadi kegiatan memperluas dan memperhalus pengetahuan ini dilakukan dengan beberapa poin. Jadi poin yang pertama itu adalah comparing. Comparing itu artinya identifikasi dan artikulasi hal-hal atau benda-benda yang mirip dan berbeda. Yang kedua, classifying, yaitu pengelompokannya. Yang ketiga, inducing, yaitu pendugaan prinsip-prinsip. Bisa juga ini diketahui dari mana? Observasi. Selanjutnya ada deducing, yaitu pendugaan kondisi yang belum ternyatakan dari prinsip-prinsip. Selanjutnya ada analyzing error. Maksudnya ini adalah identifikasi dan artikulasi kesalahan di dalam pikiran sendiri maupun orang lain. Selanjutnya ada constructing support, yaitu pengonstruksian sistem dukungan kebenaran atau bukti untuk suatu pernyataan yang tegas. Selanjutnya abstracting, dan yang terakhir ada analyzing perspektif. Analyzing ini maksudnya identifikasi dan artikulasi perspektif. Baiklah, selanjutnya juga saya akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan pada kesempatan ini
bahwa dimensi pembelajaran bahasa Indonesia ini mempunyai model dimensi belajar, yaitu 5 model dimensi belajar, di mana dengan mengkategorikan ini harus ada juga sikap dan persepsi tentang suasana belajar dan juga persepsi tentang tugas-tugas di kelas. Dan diketahui bahwa dimensi pembelajaran itu ialah dimensi belajar yang sangat penting tetapi belum tersentuh secara serius dalam proses pembelajaran di dalam sekolah-sekolah yang bisa kita lihat di sekitar kita. Itu ialah kecakapan berpikir produktifnya, yang artinya itu sebagian besar pendidik atau namanya gitu guru belum menyusun dia secara serius pembelajaran yang didasarkan pada premis proses belajar. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan sedikit bagaimana dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas awal. Baiklah, terima kasih Ibu, selamat sore.